Asyhadu an la Di kalangan sahabat memahami bid'ah juga berbagai macam. Ya, wajar kalau sampai sekarang juga ada banyak macam. Kita harus paham itu kenapa ada kelompok yang saklek. Berarti ini kekakuan sahabat yang belum direvisi. Abu Bakar sudah revisi. Kenapa kawan kita belum revisi? Sepertinya hijrahnya agak loading ya. Hijrah jangan loading-loading amat lah. Hijrahnya benar sekalian, total gitu. Hijrah itu benar-benar faham. Dan semua kisah ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Umar. Umar kan gurunya Zaid. Jadi guru bisa dikritik sama murid begitu. Apa kata Umar? Kalau kamu mati, ntar siapa yang megang Quran? Iya ya. Ya udah. Kata Zaid, saya terima beban ini, namun perlu kalian tahu, kalau kalian suruh aku memindahkan bukit gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu lebih mudah karena barangnya kelihatan. Quran di mana? Ada di lembaran kulit, ada di bebatuan, ada di tulang-tulang, ada di tembok-tembok, ada di pelepah kurma yang sudah keras gitu. Akhirnya dia lakukan, dikumpulkanlah Al-Quran. Nah, sama tasawuf. Tasawuf itu cuma istilah. Saya mau tanya lagi, di zaman Nabi ada Sahih Bukhari nggak? Bid'ah dong ngaji Sahih Bukhari. Di zaman Nabi ada nggak Sahih nggak Sahih? Nggak ada. Terus kenapa ada Sahih dan nggak Sahih? Itu kan buatan orang di zaman setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama tasawuf itu di zaman Nabi istilahnya tidak ada. Jadi nggak usah sok-sok ilmiah bilang ini tasawuf itu qila, ada yang mengatakan minas sufa, minas safar. Itu mah pendapat-pendapat itu. Nggak usah. Kita nggak perlu istilah itu. Kita perlu makna dari istilah. Apa kata mereka mengenai tasawuf? Ternyata tasawuf itu sederhana aja. Jika fikih ilmu anil Islam, akidah ilmu mengenai iman, tasawuf ilmu mengenai ihsan. Gampang tuh, nggak usah pakai definisi susah-susah ya. Coba ulangi. Fikih ilmu tentang al-Islam, akidah al-iman, tasawuf. Tuh mudah. Kenapa harus ribet? Kenapa harus pakai kitab aneh-aneh gitu? Ini ada dalam Sahih Muslim hadis pertama. Hadis Sahih Muslim nomor pertama di Kitabul Iman. Jadi kalau orang nanya mana dalil tasawuf, Sahih Muslim hadis pertama di Kitabul Iman. Ingat-ingat. Ntar dia baca tuh mana lafaz tasawuf, gak ketemu. Ketika dia bilang gak ada kok, oh gitu ya. Kamu aliran kamu apa? Kamu manhaj kamu apa? Kalau dia bilang saya Syafi'i, oh Syafi'i nggak ada di teks. Tapi saya ngerti bahwa itu tersirat dalam teks, itu al-Islam. Saya Salafi, nggak ada juga di situ. Apalagi sebutkan semuanya. Tidak ada disebutkan secara eksplisit, adanya terkandung maknanya di dalam. Ya, jadi jangan terkecoh dengan cara cuci otak. Ini cara cuci otak yang nggak benar itu. Nggak ada di zaman Nabi. Mana dalilnya? Kita kasih dalil dia nggak percaya. Ya, maka saya sudah meninggalkan perdebatan dengan dalil. Kita kasih dalil lengkap, nggak berubah dia. Katanya minta dalil, dikasih dalil nggak mau terima. Maka saya memilih bukan pakai dalil lagi, pakai kolbu aja ya. Dan lebih enak ya, pakai kolbu, pakai rasa, pakai akhlak. Kita ajak makan bareng ya. Pengajian kita enaknya ada makan-makannya ya. Ntar ada makan kan tapi aneh gak ikut ya. Perut udah kenyang banget ini.
sahabat-sahabat yang melakukan Allah. Di manakah tasawuf itu ada? Mulai dari awal Al-Quran sampai akhir Quran ada tasawuf. Mau dari mana? Bismillah. Bismillah itu inti tasawuf. Alhamdulillah inti tasawuf. Bismillah itu isinya niat, ikhlas. Dan niat ikhlas adalah awal seseorang ingin bergerak, ingin belajar tasawuf. Niatnya apa? Mau sakti bukan tasawuf, belajar kebatinan aja sono. Mau sakti ya, mau bisa baca isi hati orang, gak usah belajar tasawuf. Mau supaya orang kagum sama kita, gak usah belajar tasawuf. Tasawuf bukan untuk itu. Jadi kebatinan dan tasawuf ini agak mirip. Kebatinan disebut di Indonesia ilmu hikmah, baca wirid, angkanya sekian kali, mirip persis sama, tapi bukan itulah yang disebut tasawuf. Tasawuf tadi apa? Ihsan. Ihsan artinya apa? Engkau menyembah Allah, engkau beramal seakan-akan berhadap-hadapan dengannya, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau bertemu dia. Tadi sholat ketemu dia nggak? Merasa nggak? Allah kan ada. Saya sering ngasih pertanyaan ini, adakah di alam ini satu benda, satu tempat yang mana tidak ada peran Allah di situ? Ada nggak? Nggak ada. Mesti semua alam ini ada peran Allah di situ. Jadi antum menghadap kemana aja, itu Allah perannya ada di situ. Itu tasawuf. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Salat pakai fikih, coba rukun 13 ada nggak di situ khusyuk? Rukun 13 pertama apa? Pertama niat. Beneran niat, bukan usoli. Usoli itu melafazkan niat, ya, bedain. Takbir, ujungnya terakhir apa? Salam. Emang salam doang? Tartib nggak ada? Tartib? Pakai tartib nggak? Nggak. Wah, canggih ya. Ternyata susunan itu ahli fikih. Ada yang nyusun 13, ada yang nyusun 18. Ya. Adakah lafaz khusyuk di situ? Rukun sholat ke-16, ke-17, ke-14 ada nggak? Khusyuk? Nggak ada. Maka seseorang tidak akan dapat menikmati sholatnya dengan belajar fikih. Antum hijrah nih, terus belajar sunnah bid'ah, nggak akan khusyuk, malah kusut, malah mikirin samping mulu. Wah, celana kiri kanan kurang naik nih. Kalau sedang belajar fikih boleh, tapi kalau sudah belajar tentang ihsan, seharusnya tidak ada lagi itu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menukil kalam dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Khusyuk itu, atau Imam Thabit Al-Bunani juga ngomong sama. Khusyuk itu ketika kamu tidak lagi memperhatikan kiri kananmu, karena kau sedang berhadapan dengan Sang Maha Mengagumkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu sosialita? Oke, masih ingat? Suami aja udah lupa. Di semua ibu-ibu sosialita tuh lupa sama suaminya. Maka saya nggak percaya kalau ibu-ibu ini nggak memperhatikan fisik. Pasti memperhatikan fisik. Bener Bu ya? Pasti. Maka bapak-bapak ini bajunya rapi dikit lah ya. Pergi kondangan, jangan malu-maluin. Jika seorang Yusuf alaihissalam jalan di depan ibu-ibu yang cantik-cantik, yang kelasnya tinggi, terpana dan lupa diri saat sholat, gak merasakan sakit ketika tangannya tersayat, apalagi seorang hamba yang sedang sholat. Seharusnya dia lupa digigit oleh nyamuk, dia gak merasakan lagi dinginnya lembang ya. Bener bacanya lembang, lidahnya lidah Sumatera soalnya lembang. Agak susah ya, Cipete, Cirende, agak susah nyebut, kayak orang timur sama ya. Baik,
Jadi ihsan apa? Gak merhatiin lagi. Antum sholat masih merhatiin orang lain, belum ihsan. Sholat begitu gak naik, nyangkut di celana orang. Jangankan naik ke langit, ya, ke plafonnya gak naik, gak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ibu-ibu hari raya, itu rebutan tempat. Ibu-ibu yang agak gimana beli sejadah yang gede dikit. Itu sebelum pandemi, sebelum ada social distancing, ya. Jadi dia buat soft sendiri, memperhatikan, kemudian pakai mukena, ya, pakai mukena yang gagah-gagah, kayaknya terganggu gitu. Apa seru ya sholat pakai baju yang bagus? Nggak ada urusannya. Suatu kali ada seorang ustadz ditanya jamaahnya, "Ustadz, gimana cara sholat khusyuk?" Dia lihat yang lainnya pakai baju kaos, celana levis. Apa kata dia? "Kamu pakai baju koko." Saya ngakak dengernya. Kenapa ngakak? Koko artinya apa? Koko itu apa sih? Koko itu kakak orang Cina, saudara kan? Abang lah. Baju koko. Apa hubungannya baju Cina sama khusyuk? Kacau nggak tuh? Terus udah bilang, kamu kalau sholat pakai baju koko, kamu akan merasa khusyuk. Karena kalau pakai baju kaos, kamu tidak terhubung dengan Allah. Lah, apa hubungannya? Yang sholat baju kok kolbu? Kolbu. Tubuh ini kan ngikutin aja. Maka tidak ada jaminan antum sholat pakai serban, pakai kopiah, nggak pakai kopiah. Kalau kolbunya tidak berserban, nggak ada rasanya. Kalau kolbunya nggak berkopiah, nggak ada rasanya, ya. Jadi yang kita tutup itu bagian apa? Zahirnya pakai kopiah. Ente kalau baru akad sholat di masjid nggak pakai kopiah, diketawain dulu. Dulu zaman-zaman kita dulu, udah nggak ada begitu ya. Sekarang orang kalau habis akad, ya kopiahnya copot. Kalau zaman-zaman dulu masih begitu, ente kan belum akad, belum tahu. Baik. Jadi tasawuf itu jika isinya khusyuk, berarti ada dong dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim. Ada dong dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, sungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Berarti khusyuk itu orangnya ihsan. Ihsan itu yang bisa sampai ke sana cuma sufi, cuma ahli tasawuf, nggak ada yang lain. Sebagaimana mengetahui hukum Islam yang hanya mengerti ahli fikih, maka sama ihsan itu yang dapat mencapainya ahli-ahli tasawuf. Kecuali nanti ada wali namanya wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini dia bisa memerankan kesufiannya. Atau wali majzub. Wali majzub kalau ngomong udah kayak sufi. Wali majzub kalau ngomong udah kayak sufi, nggak kayak orang gila kok. Antum melihat wali majzub siapa di Indonesia? Hah? Wan Zekhon, oke. Itu orang gila apa orang wali Allah? Karena saya dituduh orang mewalikan orang gila. Jangan-jangan dia nggak ngerti definisi gila. Wan Zekhon itu mabuk di satu ayat namanya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya dunia itu hanyalah la'ibun wa lahwun. Makanya punya mobil dia coret sama dia. Maka kerjanya main terus, ya main-mainin dunia. Dia hanya serius kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya serius kalau ketemu wali sesama dia. Paham? Jadi orang ini bukan orang gila. Ente nggak mengerti kalau dia ini siapa. Orang gila mah jelas ya. Jelas gila itu nggak ada akalnya, nggak ada ma'rifatnya, nggak ada kolbunya, kosong orang itu. Kalau demikian bahwa tasawuf itu ada dari awal Quran sampai akhir Quran,
Terus kenapa ada orang mengatakan tasawuf itu nggak ada? Ini yang saya sebutkan malam tadi ya. Malam tadi kita di mana Ki? Syarifuddin? MRBJ ya, di Bintaro. Ada ayam mati di gudang padi. Kalau orang Sunda nyebut gudang padi apa? Lumbung. Lumbung padi. Ada lumbung padi, ikan ayam mati di situ. Itu kenapa? Kelaparan si ayam di lumbung padi. Itulah nasib orang hafal Quran, kuliah ke Timur Tengah, lama di pesantren, kuliah sampai S1, LC, S2, MA, S3, doktor. LC itu bukan S3 ya, LC itu S1, sarjana muda. LC itu jangan berlebihan terhadap LC, biasa aja. Saya juga kolektor LC kok, lulusan Cihideng. Ini serius. Saya dapat LC juga, ilmu hadis, alhamdulillah. Tapi saya nggak perlu banggain itu, saya udah punya gelar yang di atasnya kok, MA, udah punya gelar di atasnya doktor, nggak perlu gelar itu. Bahkan kawan kita sudah jurusan hadis sampai doktor di Timur Tengah, Sahih Bukhari aja nggak khatam. Belum tuh apa? Doktor tinggi-tinggi, satu kitab Sahih nggak khatam, gitu. Nah, dia udah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tidak memahami juga bahwa tasawuf ada di situ. Saya punya guru namanya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin ya, Al-Khalidi. Itu orang ummi, gak bisa baca tulis. Waktu saya ketemu beliau umurnya sudah di akhir 70-an. Beliau wafat umurnya 84. Dan saya tidak pernah menyaksikan beliau bergerak kecuali membaca bismillah. Gerak apa saja di bismillah, mau berdiri bismillah, mau minum bismillah, mau kemana saja bismillah. Di saat beliau masih tua, masih hidup, saat tua ya, umur saya waktu itu 12 tahun, saya baru bisa naik motor. Saya khidmah kepada beliau, mengantarnya ke surau, ke rumahnya, balik ke surau, begitu terus semampu saya. Karena keberkahan khidmah itulah Allah mudahkan jalan ketemu ulama-ulama ya. Yang saya saksikan apa? Dan dia seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Berarti bismillah yang ada di setiap surat itu kecuali At-Taubah itu pakaiannya sufi. Pakaiannya sufi. Jangan bismillahnya pas mau malam pertama doang, bismillahirrahmanirrahim, pas malam berikut nggak pakai lagi. Ya, semuanya dibismillahkan, nggak ada yang nggak dibismillahkan. Maka beliau ini nggak ada di dalamnya sesuatu kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah itu ungkapan apa? Syukur. Syukur itu makom kedua dalam thariqat, dalam tasawuf. Makom pertama taubat, meluruskan niat, satu paket. Meluruskan niat, taubat, satu paket. Itu ada di bismillah. Kita kalau niat, kita baca bismillah nggak? Baca bismillah. Lalu kita bersyukur dikasih hidayah oleh Allah dan kita mengatakan alhamdulillah. Oke? Berarti ayat ini ayat tentang tasawuf nggak? Oh, dia bilang bukan, ini bukan tasawuf. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Itu terjemahan. Maknanya tentang makom seorang sufi. Di semua makna terkumpullah makna itu dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Quran itu, Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah, Allah simpanlah rahasia-rahasia ada di Al-Fatihah. Inilah dasarnya kenapa kemudian Allah mewajibkan kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Saya nggak mau debat lagi. Kalau ada imam nggak usah baca, kalau jamaah cukup imam yang baca. Saya nggak mau debat itu lagi.
Di hadis Bukhari-nya sudah jelas, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa boleh, bahkan harus membaca bismillah, alhamdulillah, surat Al-Fatihah walaupun di belakang iman. Dan dipertegas oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis tadi. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu bukan sekedar syarat rukun. Kalau kita bahas Fatihah, syarat dan rukun sholat, itu fikih. Tapi secara ilmu ihsan bukan. Al-Fatihah itu dialog hamba dengan Robnya. Maka Fatihah tidak bisa diwakilkan kepada imam. Meskipun ahli fikih mengatakan jika imam baca maka ini dapat mencakup makmum. Lu gimana ceritanya? Kalau kita kirim Fatihah untuk orang ahli kubur kok ditolak? Satu Fatihah untuk semua ahli kubur, ditolak nggak? Ditolak. Kan kita jadi imamnya saat itu, ya. Giliran Fatihah imam kok bisa mencakup semua makmum? Berarti ada asrar di situ. Nah, sedangkan Nabi SAW mengatakan kamu dilarang membaca ayat apa saja, surat apa saja, illa bi fatihatil kitab, kecuali al-Fatihah. Berarti Nabi membolehkan baca Fatihah di belakang iman. Tapi kalau Imam Syafi'i menerjemahkan bukan boleh, itu wajib. Ya, nanti cobain deh ya. Imam baca, kita diam aja, siap-siap pikirannya melayang. Bener, tadi yang melayang lebih dari 90%, termasuk saya. Kapan kembalinya? Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, baru balik lagi. Itu yang disebut tasawuf. Kira-kira gimana? Masih mau anti tasawuf? Kalau yang antum masuk tasawuf itu zikir geleng-geleng, itu bukan tasawuf, itu namanya thariqat menuju tasawuf. Zikir la ilaha illallah, kayak gitu ya. Itu kan cara aja. Ada yang zikirnya duduk, ada yang berdiri. Pada senang nonton bola nggak? Senang? Nonton bola bener? Serius? Nonton doang, belum main nih. Tak aja antar nih. Antum kalau main sama aneh, sama badan-badan antum terbang jadi bola aja ntar. Kalau kita main bola, kita yang main nih, bukan nonton. Ketika gol, girang nggak? Setelah gol apa yang terjadi? Kita mengeluarkan gaya masing-masing. Ada yang goyang-goyang, itu bid'ah nggak? Jika menggolkan bola, terus tiba-tiba kita bergaya-gaya, senang girang, kenapa tidak boleh kita girang saat menggolkan kalimatullah masuk ke dalam kolbu? Gawangnya kolbu lebih berharga dari gawangnya futsal. Maka kita mengatakan la ilaha illallah, girangnya bukan main, badan ini bergetar, merinding. Apa salahnya? Makanya Maulana Jalaluddin Rumi saking girangnya dia berputar dia. Saking girangnya itu sah-sah aja. Ada yang itu kelihatan karakternya ntar. Ini kalau saya ajak zikir bareng misalnya nih, siapa tahu nanti ada zikir akbar kita buat, ya nggak tahu kapan ya. Si Om Rikon udah datang soalnya, habis itu tantenya ya. Kita sabar-sabar dulu lah. Ya. Nanti kita buat zikir akbar. Saya talkinkan semuanya, insya Allah. Dimanapun nanti kita akan saling berkunjung insya Allah. Karena sudah akhir zaman, kita nggak boleh pelit-pelit lagi ya. Antum kalau sudah asik zikir, tinggal dicek orangnya. Ada yang nangis, ada yang bukan kepalanya astagfirullah begitu ya. Ada yang mukul-mukul ya Allah. Tergantung karakternya. Apa karakter dia? Ada yang pingsan, ada yang nggak tahan, dia berdiri, dia dijingkrak dia. Nggak tahan itu orang. Ada yang bengong, ini pernah ngapain ya? Ini bid'ah deh kayaknya. Orang udah nyampe ke alam rasa, dia masih menerka-nerka. Orang dari rindu Rasul, dia masih melayang. Apa ini? Kasihan orang-orang begitu ya. Jadi kita ini udah berangkat
dia masih nanya-nanya aja. Ya, jadi di zaman-zaman seperti ini obat umat cuma tasawuf. Dan saya senang baca buku sejarah yang berjilid-jilid, alhamdulillah diizinkan Allah di masa muda kita baca terus. Hampir semua kebangkitan itu dari orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang bertasawuf. Dan saya sering mengatakan, Salahuddin Al-Ayyubi, masih ingat? Itu bisa menaklukkan Al-Quds, itu pertama dan terakhir. Al-Quds tidak akan bisa lagi ditaklukkan sampai nanti zuhur Imam Al-Mahdi. Jadi kita nggak usah ngayal-ngayal dulu deh, nggak usah maksain diri, perkuat aja diri dulu, kuduskan dulu kalbu kita, baru kita bisa menaklukkan Al-Quds itu nanti, insya. Jangan buru-buru, tenang aja ya. Hanya Imam Al-Mahdi bersama Sayyidina Aisyah yang bisa menaklukkan itu nanti. Jangan bergerak dengan emosi, bergeraklah dengan rasa yang ada di kolbu, di hati ya. Jadi kita kemudian jadi tenang, gak kelusak-kelusuk ya, gak gampang-gampang mengeluarkan energi takbir dan zikir bukan pada tempatnya. Keluarkan itu bukan untuk membentak sesama muslim, keluarkan itu untuk membentak kolbu kita sendiri biar bergetar di sini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, salah satu zikir yang cepat membuat orang wusul kepada Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah baca Ratibul Attas? Ratibul Attas Bismillahirrahmanirrahim diulang berapa kali? 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru contoh. Ada ulama yang setiap hari zikir Bismillahirrahmanirrahimnya 15.000, ada yang 12.000, ada yang 70.000, ada yang setiap nafasnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap nafasnya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh? Nggak sempat nikah dia tuh. Apalagi bikin anak ya. Ini kok ente kalau nikah sih ente nggak kawin-kawin ke ujung ya? Ya, jomblo seumur hidup. Enggak juga, justru tambah kenceng nanti keinginan menikahnya. Baik. Malik Yaum, apa yang muncul dari Malik Yaumiddin? Ketika orang baca Malik Yaumiddin, muncullah namanya khauf dan raja, rasa takut jika diadili oleh Allah, takut dihisap oleh Allah. Itu handphone yang antum punya, buka apa kemarin, hari ini, detik per detik dihisap semua. Berani gak dihisap? Gak berani? Kasih sini aja handphonenya. Gak berani juga, takutnya bohong ya. Itu detik per detik dihisap di sana nanti. Handphone tuh nikmat gak? Nikmat bukan? Di akhir surat Alhaakumut Takatsur, semua nikmat pasti ditanya. Muncullah ada khauf, rasa khawatir, ya Allah kalau aku dihisab nasibku nanti gimana. Ini bab tasawuf bukan? Tasawuf nggak ada di fikih bab khauf, yang ada salatul khauf. Salatul khauf bukanlah babul khauf. Tapi karena kita mulai dengan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim itu roja, rasa harap pada kasih sayangnya. Malik Yaumiddin itu khauf. Tuh, lengkap kan di surat Al-Fatihah aja sudah ketemu tasawuf. Terus antum masih nanya, mana dalil tasawuf? Kita tanya balik, kamu mau tanya dalil maqam yang mana? Seperti Imam Syafi'i ketika diadili oleh Harun Ar-Rasyid, Al-Quran itu apa, wahai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, wahai Tuan Amirul Mukminin, engkau mau Quran ilmu yang mana? Quran ilmu am khas, mutlak muqayyad, maki madani? Bingung deh. Itu khalifah baru kali ini ketemu orang secerdas Imam
Maka meskipun di zaman itu Imam Syafi'i orang yang diadili, tapi yang terkenal sampai akhir zaman Imam Syafi'i, Harun ar-Rasyid nggak dikenal kecuali oleh sejarah. Benar. Jadi orang-orang yang mengabdi untuk agama, Allah perkenalkan, Allah viralkan namanya dari dulu sampai sekarang. Dulu ada WA nggak? Ada YouTube nggak dulu? Kok bisa ya Imam Syafi'i terkenal, lebih terkenal dari aneh? Coba. Ya benar. Kita nanya ke orang Eropa, dia ngerti, padahal dia kafir. Yang di kampus. Kita nanya sama orang di India, ngerti. Kita nanya sama orang pelosok Syafi'i, ada teman dia namanya Syafi'i. Ya. Kata bapaknya, ini nama dari imam dia, namanya Muhammad Syafi'i, bukan Syafi'i ya. Jadi orang-orang yang masih bertanya, kita tanya balik, kamu mau dalil yang mana? Dalil niat. Ada bismillahirrahmanirrahim, hadisnya innamal a'malu binniyat. Mau dalil mana lagi? Dalil taubat. Oh, banyak di Quran. Dalil apa lagi? Dalil wiridan. Itulah bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang. Di Quran berapa kali diulang bismillahirrahmanirrahim? 114. Cuma ada satu surat yang menyebutkannya di tengah. Diulang-ulang, maksudnya apa? Idealnya seorang muslim kalau zikir dia 113 kali setiap hari baca bismillahirrahmanirrahim. Antum cobain, itu dahsyat itu. Sudah zikir awalin, zikir akhirin, selesai di situ dah. Efeknya nanti dia akan tambah sayang kepada makhluk. Dia akan tambah sayang kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.